Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Semoga hari ini semua kabar kalian sehat, bahagia, untuk dapat senantiasa mengikuti pembelajaran dengan baik tentunya ya. Baik pembelajaran tatap muka langsung di kelas atau di sekolah maupun pembelajaran lewat online atau daring dari rumah. Makanya anak-anak sekalian, senantiasa untuk menjaga kesehatan kalian dengan senantiasa memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian senantiasa mencuci tangan kalian supaya terhindar dari berbagai penyakit, khususnya yang kita kenal dengan istilah virus corona. Siswa sekalian yang sangat berbahagia, senang rasanya bisa bertemu kembali di channel Guruta, channel pendidikan dan pembelajaran. Dan pada kesempatan ini kita membahas mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Kurikulum 13 atau kita kenal dengan istilah K13. Kemudian berbicara tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, kita masih merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada sekolah kejuruan untuk kondisi khusus, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini khusus untuk pelajaran kelas 10 siswa sekalian ya, untuk di semester genap. Sedang yang menjadi pokok bahasan kita yaitu tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Siswa sekalian, sebelum kita membahas materinya tentang yang lebih mendalam lagi, kita perhatikan dulu tentang pengertian tantangan. Tantangan adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan suatu bangsa atau negara. Nah, tantangan juga adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk menggugah masyarakat atau warganya untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tantangan ini merupakan hal yang positif bagi bangsa dan negara maupun secara personal untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan agar sesuatu itu ke depannya semakin lebih baik tentunya. Siswa sekalian, sekilas kalau kita memperhatikan tentang peta atau peta, maka kita bisa melihat bagaimana negara kita ini secara keseluruhan. Makanya kita menyebut dengan istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini secara keseluruhan, secara utuh, kita lihat secara nasional tuh ya. Makanya disebut dengan istilah wawasan Nusantara, cara pandang yang menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Nah, bukan secara terpisah atau perbagian-perbagian. Nah, anak-anak sekalian, melihat dari kondisi negara kita perlu berbangga sebagai bangsa Indonesia. Kita perlu merasa senang dengan keberadaan negara kita yang cukup luas, kemudian cukup makmur. Kemudian negara kita adalah negara agraris, kemudian di atas garis khatulistiwa. Ini sebuah potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita. Maka kita perlu mensyukuri. Mensyukuri dengan apa? Dengan sentiasa menjaga supaya negara kita ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, siswa sekalian, negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang sangat besar tentunya, luas
itu kurang lebih 1.905.000.000 kilometer dan 17.000 pulau kecil dan besar dan 34 provinsi. Ini anak-anak sekalian, tidak heran negara kita adalah negara yang terluas di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ini kepulauan terbesar di dunia. Tak hanya luas, Indonesia juga memiliki berbagai suku, budaya, dan ras yang sangat beragam. Dengan fakta-fakta tersebut, seharusnya menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang semakin kuat. Nah, anak-anak sekalian, lihat dari kebesaran dan luasnya negara kita dengan keanekaragaman, ini juga memiliki hal-hal yang sifat ada negatifnya gitu ya. Ini bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Makanya kita sebagai warga negara harus senantiasa mengantisipasi hal-hal tersebut. Tantangan internal yaitu secara internal, apa tantangannya? Ini sebelum membahas lebih jauh, kita lihat secara umum dulu. Yaitu apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita mengawal negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Nah, anak sekalian, di sisi lain ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim, dan dirgantara. Gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme sebagai dalam negeri, dan sebagainya. Inilah beberapa masalah-masalah yang merupakan tantangan buat negara kita. Apakah tantangan penting bagi bangsa kita? Siswa sekalian, tentu kita dapat melihat bahwa tantangan itu sebenarnya penting untuk suatu negara, yaitu untuk menjadikan negara tersebut atau negara kita menjadi lebih maju atau lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dengan adanya tantangan itu, siswa sekalian, kita bisa menjadi termotivasi untuk lebih memperbaiki segala sesuatunya, sehingga tahun-tahun berikutnya negara kita akan semakin baik. Nah, siswa sekalian, apa yang mesti kita lakukan melihat tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang muncul, yaitu kita harus dapat mengelola tantangan dengan bijaksana, dengan cara menjadikannya sebagai sumber motivasi untuk lebih giat berusaha dan bekerja keras dalam mencapai tujuan. Nah, itu tadi kuncinya. Jadi, tantangan itu kita jadikan sebagai sebuah motivasi. Siswa sekalian, apa saja yang menjadi tantangan internal buat bangsa dan negara kita? Yang pertama tadi sudah kita bahas sebagai pengantar, yaitu keanekaragaman bangsa. Nah, siswa sekalian, ini tantangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman dalam masyarakat bisa menjadi salah satu sumber konflik. Nah, ini keberagaman adalah sumber konflik kalau kita dapat mengelola. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Nah, adanya ketidakstabilan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia, ini bisa menimbulkan sebuah masalah. Berikutnya, persoalan separatisme. Nah, ini adalah disebabkan juga salah satunya adalah ketidakmerataan ekonomi dapat mengakibatkan munculnya paham yang menginginkan pemisahan wilayah guna membentuk negara sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi, siswa sekalian ya. Berikutnya adalah masalah radikalisme. Nah, paham yang menolak tatanan tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Ini masih sering kita dengar, kadang kita mengenal dengan istilah terorisme atau paham-paham yang senantiasa menginginkan perubahan negara gitu ya. Nah, jangan sampai negara terjadi seperti itu. Itu artinya akan terjadi yang namanya desintegrasi bangsa atau perpecahan di dalam negara. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Kemudian di samping tantangan internal, siswa sekalian, ada yang namanya tantangan eksternal, yaitu tantangan yang datangnya dari luar. Tadi secara internal sudah. Apa saja
yang bisa disampaikan yang berkaitan dengan tantangan eksternal itu, yang pertama adalah masalah globalisasi. Nah, globalisasi ini secara umum dikatakan globe itu asal kata globalisasi, asal katanya globe ya. Globe itu bumi atau gambaran bumi. Globalisasi artinya secara keseluruhan nih siswa sekalian. Nah, apa saja masalah-masalah yang bisa muncul akibat globalisasi ini? Yang pertama, tentunya adalah budaya asing yang semakin mudah masuk ke Indonesia. Kemudian produk-produk luar negeri justru membanjiri Indonesia nih. Itu salah satu ya di antara hal-hal yang bisa terjadi akibat pengaruh globalisasi. Nah, ini siswa sekalian perlu memperhatikan hal-hal tersebut supaya kita bisa mengantisipasi gitu ya, menghindari itu. Kemudian berikutnya intervensi asing, artinya bangsa lain ikut campur dengan urusan dalam negara kita, itu jangan sampai terjadi tuh ya. Karena intervensi asing ini bisa mewujudkan dalam banyak hal, termasuk konflik teritori atau wilayah nih. Jadi sebuah negara yang mencampuri urusan dalam negara itu berpengaruh terhadap kekuasaan, berpengaruh terhadap wilayah gitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada bangsa-bangsa lain ikut campur tentang bagaimana Indonesia. Biar kita bangsa Indonesia sendiri yang mengatur atau mengelola negara ini. Jangan membiarkan bangsa lain ikut campur dengan urusan kita gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga yang tidak kalah berbahayanya siswa sekalian adalah jaringan narkoba internasional nih, parah sekali ya. Mudah-mudahan kita jangan terlibat, khususnya siswa-siswa sekalian, anak sekalian, jangan sampai ada yang terlibat masalah narkoba nih. Karena kenapa? Jaringan narkoba internasional menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar gitu ya, karena kita adalah bangsa yang besar, jumlah penduduk kita banyak. Ini bisa menjadi pasar mereka, tempat menjual barang-barang haram mereka. Nah, siswa sekalian, mudah-mudahan kalian jangan coba-coba terjerumus ikut mencoba-coba yang namanya narkoba. Itu ya, tidak bagus untuk kesehatan dan masa depan kalian sendiri. Siswa sekalian, secara umum gambaran materi kita sudah disampaikan. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan dimengerti. Kalau ada kekurangan dari materi tersebut, silakan siswa sekalian menambah di berbagai referensi yang ada supaya pengetahuan dan wawasan anak sekalian semakin kaya tentunya. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.